Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Hari ini gua lagi ada di dealernya Auto 2000 Asia Afrika ya. Beda. Biasanya gue di Setiabudi, sekarang gue di Asia Afrika ya. Dan di sebelah gue sekarang sudah ada unit yang sudah tidak asing sebenarnya buat teman-teman lihat gitu kan. Ini adalah Toyota Rush tahun 2023, ini tipe GR. Kenapa gue mau ngebahas mobil ini? Karena mobil ini tuh menarik. Kompetitor dari mobil ini tuh tidak punya bahan yang spesial seperti mobil ini. Makanya seperti apa reviewnya untuk mobil ini, stay tune terus. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Siapa sih yang nggak tahu ya, dari zaman berkonde sampai sekarang kondenya hilang gitu kan, masih tetap digandrungi sama orang-orang, atau apalagi biasanya bapak-bapak ya, bapak-bapak yang apa ya, yang suka jalan-jalan naik turun gitu. Terus di sini juga ground clearance-nya memang tinggi, jadi benar-benar ini LSUV yang memang layak disebut LSUV itu ini. Karena kompetitornya biasanya itu kayak XL7, terus di Mitsubishi dia ada Xpander Cross gitu. Cuman semuanya itu beda dengan ini. Karena pertama, dari mulai sasis saja sudah berbeda ya. Sasis dari mobil ini ya memang dia separuh-separuh ya, separuh monokok tapi separuhnya leather frame. Beda sama yang lain. Kalau yang lain rata-rata dia sasisnya menggunakan monokok semua. Ya memang mengejar nyaman, tapi mobil ini jatuhnya durability. Itu yang pertama. Yang kedua yang tidak dimiliki oleh kompetitor yang lain, gardan. Mobil ini masih mempunyai gardan ya. Jadi dengan saudara kembarnya pun sama, yaitu Daihatsu Terios. Dia dua-duanya memiliki gardan belakang. Jadi mobil ini RWD bukan FWD. Dan itu sangat disukai sekali sama bapak-bapak, apalagi di daerah ya. Biasanya banyak mobil-mobil kayak gini nih, karena mereka lebih percaya RWD ketimbang FWD. Karena kemarin juga gue pas ngobrol-ngobrol, kalau FWD katanya nggak kuat nanjak, meskipun memang kalau misalkan kita berbicara soal penggerak roda, FWD pun sebenarnya kuat nanjak ya, karena center of gravity-nya pun memang dirubah, yang tadinya di belakang menjadi di depan ya, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya sama FWD juga. Tapi ada sebagian orang pemahamannya memang berbeda, jadi dia lebih percaya ke RWD ketimbang FWD karena dia sistemnya dorong bukan tarik ya. Dan ini salah satunya, Toyota Rush dia masih menggunakan RWD, dan mudah-mudahan kedepannya ya masih tetap RWD ya, meskipun memang nanti kalau misalkan ada versi yang terbarunya, misalkan si sasisnya diganti pakai monokok semua, tapi gue berharap RWD ya si penggeraknya, karena ini satu-satunya. Karena dulu punya Avanza dan Veloz tuh dulu RWD, tapi sekarang dia sudah tidak menggunakan RWD lagi. Oke, sekarang kita bahas lagi mulai dari desainnya ya. Kalau desainnya sih sebenarnya ya biasa aja, masih mirip-mirip aja. Terus kalau misalkan kemarin gue lihat kan Daihatsu Terios itu dia sudah mengalami perubahan-perubahan kecil ya, meskipun minor gitu. Jadi kayak grillnya berubah gitu, tapi mobil ini masih tetap dipertahankan. Jadi grillnya masih garis-garis seperti ini. Headlampnya dia memang sudah menggunakan LED ya, LED, tapi lampu sen dan fog lamp memang dia belum menggunakan LED. Dan di sini juga tidak ada yang namanya kamera 360 ya, karena benar-benar ini basic banget ya, bumpernya ya seperti itu. Tapi kalau dari depan memang gagah gitu, mobil ini tuh memang gagah gitu. Terus bagian samping juga sini seperti biasa, ala-ala dari LSUV itu selalu menggunakan over fender, meskipun over fender dari mobil ini tuh tidak terlalu besar. Dan gue suka ya, biasanya over fender tuh ada yang besar tuh. Kalau di Toyota tuh ada tuh BZ4X. Kalau BZ4X dia over fendernya gede banget sampai ke atas sini. Kalau ini nggak gede ya, tapi pokoknya keren pokoknya gitu. Terus ini masih ada ornamen lagi. Ini tuh warna apa sih? Oh, ini tuh grey ya. Terus velgnya juga besar, ground clearance-nya tinggi. Tinggi banget. Dan suspensinya dari mobil ini tuh memang diciptakan untuk durability yang bagus ya. Sini kita lihat velgnya. Velgnya dia berukuran di mana velgnya? Velgnya di sini 17 inci ya, 17 inci dengan profil ban 215/60, dan di sini desain velgnya dia two tone polish dan ada disc brake-nya juga. Nah, spionnya ya sama aja ya, nggak
tidak, maksudnya sama seperti warna bodinya, suara sama body, lampu sen. Di sini ada emblem dual VVT-i. Di sini door handle-nya suara sama body dan ada akses markingnya juga. Chrome. Di sini di bagian jendela ada garis chrome, tapi hanya di bagian bawah saja. Ala-ala SUV lagi, dia punya roof rail di bagian atas ya. Lumayan nih buat nyimpan bagasi ya. Bagian belakang, ya memang yang disayangkan dari mobil ini, bagian belakangnya dia tidak memiliki disc brake ya, karena kompetitornya ada yang sudah menggunakan disc brake. Ya kedepannya mungkin nanti bisa dipasang lah ya. Terus sekarang kita beralih ke bagian belakangnya yuk. Bagian belakangnya pun mobil ini masih sangat mirip dengan generasi sebelum GR ya, masih ada emblem dulu. Kalau dulu TRD Sportivo, sekarang sponsornya udah beda. Jangan buka bagasi dulu. Kita lihat kelengkapannya dulu deh di sini. Atasnya dia antena model shark fin, di sini ada apron spoiler dan di sini ada Hyman stop lamp, rear defogger juga dia pakai. Terus di sini ada rear wiper, tengahnya logo Toyota. Di bawah sini sudah jelas dia punya kamera mundur. Stop lamp di sini ya. Perkumpulan lampu di sini ya stop lampnya LED, tapi di sini memang kayak lampu mundur, lampu sen dia masih menggunakan bohlam biasa. Emblem RAS, di sini juga ada emblem GR Sport. Di bagian bawah sensor parkir dia ada 2, ada emboss lagi di sini tengah nih bagus nih. Ini emboss GR, ada reflektor. Kita buka bagasinya. Ya, akomodasi dari mobil ini karena dia bisa 7 orang. Jadi ya udah. Itu bagasinya ya kalau 7 orang kan nggak akan terlalu besar ya. Jangan dibandingin sama bagasinya Yaris Cross atau misalkan Corolla Cross yang akomodasinya hanya 5 penumpang saja, itu pasti akan jauh lebih besar. Kalau ini karena dia bisa mengangkut 7 orang, jadi bagasinya segede gini. Dan di bawah sini ada penyimpanan nggak sih? Oh sepertinya tidak ada ya, nggak bisa dicabut. Gua kira ada kotak-kotak kayak expander gitu. Dan ini mobilnya karena dia ban serepnya tidak di sini lagi kayak dulu, ada kondenya, jadi dia sekarang ban serepnya ada di kolong. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all Duduk di Toyota Rush memang berbeda ya sama kompetitor. Di sini tuh emang berasa tingginya, berasa gitu. Jadi bawa SUV ya, bawa LSUV atau SUV itu memang berasa di sini ya, karena tinggi. Terus posisi duduknya memang ciri khas dari mobil-mobil tinggi, mobil-mobil SUV memang seperti ini ya ciri khasnya. Tuh, ini juga bagusnya jok dari mobil ini tuh sudah ada adjusternya ya, jadi bisa dinaikkan dan bisa diturunkan. Dan untuk setirnya di sini juga dia sudah dibalut kulit. Pengaturannya kita lihat, ada nggak sih? Harusnya sih ada pengaturan. Nah dia ada tilt, tapi tidak ada teleskopiknya ya, sayang sekali. Nanti kedepannya mudah-mudahan Rush punya teleskopik di bagian setirnya, karena dengan adanya fitur teleskopik itu membuat rasa berkendara lebih ergonomis lagi. Terus ini juga ada beberapa tombol ya, tombolnya di sini memang tidak terlalu banyak ya, cuman ada audio steering switch dan telepon, udah selesai. Itu aja untuk tombol di bagian setir. Tapi di sini ada detail yang bagus, GR ya, dan ini GR-nya berwarna nih, ada warna hitam dan merahnya. Untuk dashboard di sini dia perpaduan ya, di sininya hard plastik. Nah, di bagian sini yang putih-putih nih, yang terang nih, ini dia kulit ya, ini soft touch, empuk-empuk, ada jahitan aslinya juga bagus. Dan di pojok sana, nih di bagian apa namanya, di atas yang putih-putih ini tuh black glossy, dia ada emboss lagi di situ. Embossnya apa sih itu namanya? Oh, Rush ya, sorry. Itu baru kelihatan. Jadi dia ada emboss lagi, bagus kayak gitu. Ya cuman hati-hati aja ya kalau punya anak yang suka doyan makan coklat di mobil nih, terang nih sebelah sininya nih. Ntar habis makan meper gitu kan, kayak anak gua kan suka gitu tuh. Ya posisi duduk oke, bahan jok di sini dia masih fabric semua, tapi di sini dia ada bordiran lagi GR. Ya, jadi belum dikasih kulit. Terus bagian sebelah sini, door trimnya dulu. Door trim, oke. Ya, hard plastik ya. Sininya dia ada fabriknya dan di sini ada kulitnya.
dan kulitnya nih warna terang ya, hati-hati. Sini power window auto hanya sisi driver, ada window lock, power door lock. Power door locknya tuh di sini di door handle-nya, terus ada ini tuh electric retract ya, electric retract dan electric mirror. Sebelah sini AC-nya sama, terus ini juga masih ada putih-putih empuk. Di sini ada start stop engine button dengan gambar GR-nya. Jadi ya gue kayak GR begini kayak naik GR8 GR86 GR8 lagi. Sini juga ada traction control, ada auto stop and go. Mobil ini mirip kayak motor Vario NMAX yang punya auto stop and go. Itu tuh manfaatnya untuk menghemat bahan bakar. Ya, jadi mobil ini tidak ada hybrid-hybridan, tapi paling enggak dikasih stop and go kayak gini supaya menghemat bahan bakar. Kita nyalain sekarang. Oke. Instrumen clusternya dia masih analog ya. Masih analog, speed analog, terus ada tachometer analog, berbagai lampu indikator, check engine, ABS, baterai, terus ada auto stop and go nya juga. Terus sini ada indikator pintu. Nah, untuk MID di bagian tengah dia cuma ada bensin, gear position, jam digital, terus ada odometer. Nah, kalau kita pindahin situ mana tombolnya sih? Nah, ini nih. Ini untuk tombol odometer, ada trip A, trip B gitu-gitu ya. Baik lagi, suhu, kilometer per liter, oh average ya ada, ternyata ada average-nya juga, kilometer per liter, range-nya ada, sebelahnya untuk mengatur jam. Dah, sesimpel itu, tapi menurut gue sudah lebih dari cukup. Mobil ini memberikan informasi kepada kita. Di sini AC, lampu hazard, kisi AC 2, terus di sini ada language-nya kita ganti pakai bahasa Indonesia aja lah biar nggak ribet. Nah, ada head unit. Memang head unitnya ini tidak terlalu besar ya. Sebentar. Head unitnya ini memang tidak terlalu besar, jadi ya untuk zaman sekarang head unit ini terlalu kecil sih. Tapi bagusnya mobil ini dia sudah diberikan yang namanya Apple CarPlay dan Android Auto. Sisanya ya udahlah biasa-biasa aja ya. Yang penting itu untuk sekarang ya, menyambungkan gadget kita dengan head unit mobil. Bluetooth juga ada tuh. Kalau aplikasi di sini My Toyota itu selalu ada. Bukan My Toyota, sorry, M Toyota itu selalu ada di mobil Toyota. Ya, terus ini ada passenger seat belt yang bandel-bandel kelihatan ya. Bagus nih. Kalau yang nggak suka pakai seat belt kelihatan untuk bagian belakang ya. 2 baris ke belakang tuh bisa tuh. Jadi 5 orang kalau ketahuan. AC-nya digital. Terus ini untuk temperatur, speed fan, ventilasi, auto. Dia punya auto climate loh. Dia punya auto climate ya. Sini ada pengaturan arah semburannya mana? Di sini ada rear defogger, pengaturan arah semburan. Ya. Terus di bagian bawah sini power outlet. Jadi dia nggak ada USB. USB-nya hanya di bagian head unit aja. Jadi nggak ada lagi di bawah, nggak ada USB ya. Sini ini bukan wireless charging, jadi mobil ini nggak ada wireless charging. Ya ini transmisi, tuas transmisinya ini klasik banget. Dulu tuh hampir semua ya kayak Veloz, seperti ini, sampai Yaris pun mirip kayak gini. Ya dulu tuh Yaris gue juga mirip kayak gini ya. Dan ini transmisinya dia bukan menggunakan CVT ya, dia tuh masih menggunakan torque converter atau konvensional. Handbrake-nya model otot. Di sini ada armrest, dia udah dipakai kulit ya, udah pakai kulit. Atasnya ada apa lagi? Sun visor, sisi driver lengkap dengan vanity mirror. Dan ini kalau nggak salah ada lampunya deh. Tuh kan bener, ada lampunya. Di sini juga tempat kacamata. Ini lampu baca. Spion tengahnya dynamic view. Nah di sini juga sama nih sama yang ini. Ada vanity mirror dan pasti ada lampunya. Gue udah yakin. Oke, sekarang kita pindah ke bagian keduanya. Kira-kira ada apa nih di baris kedua mobil ini? Yuk. Tuh posisi duduk di belakang sini memang agak lebih tinggi ya, bukan agak lagi, memang benar-benar lebih tinggi dari yang depan. Tuh lihat, ini kepala orang di sini gue nih, cuman segini, tinggi banget di bagian belakang tinggi. Terus di sini tuh headrestnya cuman, oh enggak, headrestnya 3. Di bagian sini ada 3 headrest. Terus di sini pelipatannya dia 60-40. Bagian bawahnya ada power outlet. Jadi ini mobilnya masih klasik ya. Biasanya kan kalau zaman sekarang mobil-mobil tuh udah pada apa pakai USB slot rata-rata. Kalau mobil ini masih belum sih. Ini ada tempat penyimpanan yang unik, bisa dilipat. Ini tonjolan gardan juga masih lumayan tinggi ya. Ya wajar sih,
Bisa dimaklumin kalau misalkan di tengahnya tuh ada gundukan yang tinggi, tapi memang mobilnya pakai gardan, itu masih dimaklumi daripada nggak ada gardannya tapi tonjolannya tinggi gitu. Kalau ini masih benar-benar dimaklumin lah. Ini bisa kita majuin. Nah, mentoknya tuh segini. Ini tadi posisi gua, dan ini masih lumayan ya. Kalau di belakang sih ya ala kadarnya aja sih kalau yang di belakang ya. Kalau menurut gua di belakang tuh paling cocok buat anak-anak ya. Kalau orang dewasa ya kalau jarak jauh sih kasihannya pegel ya. Headroomnya oke. Di sini ada AC double blower dengan speednya juga ada 4 speed ya, 1, 2, 3. Oh enggak, cuman 3 level aja. Hand gripnya retract, door trimnya di sini sama ya, fake stitching ini, bukan real. Tapi yang putih-putihnya nih empuk. Terus di sini ada fabriknya juga. Di bawah ada speaker ya, sama ya speakernya sampai ke belakang sini dari depan. Oke. Bagian belakang oke deh, pokoknya kata gue anak-anak lebih cocok bagian belakang. Headrace-nya juga ada 2 dan pelipatannya 50-50. Kita sekarang lihat mesinnya. Menarik nih mesin dari mobil ini. For information aja, mobil ini tuh dia belum ada TSS ya. Jadi fitur-fitur yang kayak Veloz, kayak Innova Zenix yang gitu-gitu dia belum dikasih untuk mobil ini ya. Belum dikasih karena memang masih butuh perubahan lagi mungkin ke depannya ya. Dan jangan sampai ini dihilangin mobil ini pokoknya ya. Jadi karena Veloz sudah Veloz, Avanza ini ya ini beda gitu. Oke, ini adalah mesin yang tidak asing. Ini tuh mesin yang sama seperti Veloz generasi kemarin ya, generasi sebelum yang sekarang itu mirip gitu kan, mirip gitu. Dan ini juga mesin yang sama Daihatsu Terios ya. Jadi mesinnya masih sama. Ini adalah mesin 1500 cc 4 silinder DOHC, dan sini dia juga sudah menggunakan teknologi dual VVT-i. Dan dengan mesin tersebut mobil ini bisa menghasilkan tenaga tuh sampai sekitar 104 PS dan torsinya itu di angka 139 Nm ya. Dan seluruh tenaganya itu dialirkan ke 2 roda belakang melalui transmisi konvensional. Jadi masih menggunakan torque converter, nggak ada CVT-an, nggak ada ya. Jadi kalau misalkan pakai torque converter atau misalkan biasa kita bilang konvensional, ya memang mesin atau transmisi itu dia mengeluarkan tenaganya memang lebih kasar, jadi lebih responsif gitu kan ketimbang CVT. Tapi cocok dengan mobil ini ya, cocok dengan mobil ini karena mobil ini kalau misalkan dipakai nanjak ya, karena dengan transmisi torque converter dia akan bisa jambak. Wih, keren kan? Jarang-jarang loh. Jarang-jarang karena biasanya sekarang rata-rata orang pakai CVT. Tapi balik lagi ke kebutuhan sih. Ada yang suka CVT, tapi ada yang suka torque converter. Tapi dengan badan sebesar ini, torque converter cocok untuk mobil ini. Oke, jadi mungkin sekian dulu review gua kali ini tentang Toyota Rush ya 2023 tipe GR. Semoga videonya bermanfaat, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.